Oke, jumpa lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara mengatasi tegangan bocor pada playback. Nah, tegangan bocor pada playback ini dialami oleh TV Digitech. Nah, seperti ini dia TV-nya dengan seri Turbo Twin. Ini TV-nya merek Digitech, masih satu pabrikan dengan Polytron. Sama halnya dengan Goldstar dan LG, masih satu pabrikan. TV Digitech 14 in, ini TV-nya model lawas ya teman-teman. TV ini kita akan langsung membongkarnya. Di sini saya tidak akan mencobanya langsung. Kita akan bongkar dulu seperti apa gejala bocor tegangannya. Tegangan yang bocor di playback itu bisa pada bagian atasnya, bisa juga pada bagian bawahnya. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu TV-nya. TV ini serinya DT1482S. Nah, itu adalah nomor serinya ya teman-teman, atau tipenya. Oke, sekarang kita akan buka dulu murnya. Di sini hanya terdapat 4 mur ya teman-teman. Nah, seperti ini dia penampakan TV-nya. Dan ternyata TV-nya ini banyak sekali debunya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada karet playback ini ternyata robek ya teman-teman. Dan di sini juga tampaknya sebelumnya sudah pernah juga mengalami kebocoran. Dan bisa dilihat di sini catnya sudah ngelupas juga. Dan ini karet playbacknya juga robek. Pantas saja ini tegangannya bocor ya teman-teman. Tapi ada juga beberapa kasus sekalipun karetnya tidak robek, dia akan juga bocor tegangannya. Di sini pada bagian ini memang sangat riskan. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan TV-nya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tegangan bocornya itu parah juga ya teman-teman. Ini sengaja saya matikan lampunya supaya lebih gelap, supaya terlihat jelas. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Ini sudah kayak mirip petir versi mini nih teman-teman. Ini tegangannya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi jangan pernah menyentuhnya atau mengukurnya dengan avometer. Karena skala tertinggi di avometer cuma bisa mengukur 1000 volt. Atau mungkin misalkan ada yang lebih. Tapi di sini tegangannya berkisar sekitar 23.000 volt ya teman-teman. Jadi tegangan pada playback ini sangat tinggi sekali. Oke, sebelum kita mencabut karet playbacknya, kita buang dulu tegangannya dengan menghubungkan salah satu probe meter ke ground dan menghubungkannya dengan anoda capnya ini. Nah, kalau di playback ini istilahnya anoda cap ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata di sini pengaitnya sudah korosi ya teman-teman. Dan ini juga terlihat patah. Oke, sekarang akan kita bersihkan dulu. Di sini saya akan berbagi cara mengatasi tegangan bocor. Oke, kita bersihkan dulu ini sampai benar-benar bersih. Karat-karatannya harus dibersihkan. Kita bersihkan pakai tisu. Kalau teman-teman punya thinner bisa juga pakai thinner. Ini harus benar-benar bersih, karat-karatannya harus dikerik semuanya ya teman-teman. Dan cat-catnya ini juga harus dilepas. Pada tabung TV Digitech ini memang ada lapisan cat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membersihkannya supaya benar-benar bersih. Dan nantinya saya akan cat ulang ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengecatnya dengan cat semprot. Kalau teman-teman tidak ada cat semprot, bisa juga menggunakan cat kuas, bisa juga ya teman-teman. Yang penting ini dilapisi cat. Oke, sekarang kita akan cat dulu. Ini masih satu lapis. Untuk catnya tuh bisa cat apa saja bisa ya teman-teman. Asal jangan pakai cat Dove. Kalau cat Dove saya kurang yakin. Dan di sini saya sudah mengecat kedua kalinya.
Nah, sekarang kita akan sembari kita menunggu catnya kering, kita akan fokus ke bagian karetnya ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengganti karetnya. Ini sudah robek, ini saya potong. Nah, di sini saya sengaja memotong dan menyisakan sedikit ya teman-teman. Karena untuk karet flyback ini pada bagian ini kita bisa manfaatkan sebagai pelindung pada penyedot timah ya teman-teman. Jadi karetnya ini sebenarnya ini tahan panas ya teman-teman. Jadi bukan karet-karet biasa. Nah, teman-teman bisa lihat ini bisa dimanfaatkan karetnya ini sebagai pelindung dari penyedot timah supaya ujung dari penyedot timahnya tidak terbakar ketika kita melakukan penyedotan timah ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bersihkan ini supaya benar-benar bersih. Di sini saya akan mengoleskannya dengan minyak goreng. Kalau ada oli bisa juga pakai oli, sama saja. Oke, sekarang kita akan kupas sedikit kabelnya untuk memasang pengaitnya. Nah, ini dia pengaitnya teman-teman. Di sini kebetulan saya sudah ada pengaitnya. Dan kita akan pasang serapi mungkin. Nah, jadi saya memasangnya seperti ini dan menekuk kawatnya ke bawah dan menutupnya dengan penutupnya. Oke, sebelumnya kita akan solder dulu. Kalau bagian ini sebenarnya bisa juga tidak disolder ya teman-teman. Tapi asalkan kawat pengikatnya panjang, kita bisa melilitkannya. Oke, sekarang kita akan tutup. Kita rapikan dulu. Kita pasang penutupnya supaya benar-benar kuat. Dan kita akan menariknya. Ini tariknya pelan-pelan. Kalau sudah dilapisi minyak, sebenarnya agak enteng ya teman-teman kalau kita menariknya. Oke, ini semuanya sudah terpasang, sudah rapi. Tuh teman-teman bisa lihat, sudah seperti semula. Oke, sekarang kita akan langsung pasang. Nah, di sini untuk mengeringkan catnya ini saya membantu pakai kipas angin ya teman-teman. Oke, ini saya rasa catnya sudah kering. Ini catnya harus benar-benar kering ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengoleskannya dengan gemuk. Jadi saya pakai gemuk di sini. Kalau teman-teman tidak ada bisa juga pakai minyak goreng atau pakai oli. Sama saja. Kalau bisa pakai oli yang baru ya teman-teman. Karena kalau oli bekas biasanya ada serbuk-serbuk besi, justru itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi malah akan menimbulkan percikan api juga dan akan bocor juga seperti sebelumnya. Saya sarankan untuk memakai oli yang baru atau kalau tidak ada pakai minyak goreng bisa juga. Oke, ini semuanya sudah terpasang. Oke, sekarang kita akan coba apakah tegangannya bocor atau tidak. Oke, sekarang kita akan tancapkan cuknya. Di sini saya akan mematikan semua lampu supaya terlihat jelas. Apakah ada yang bocor atau tidak? Nah, tuh teman-teman bisa lihat. TV-nya sudah hidup ya teman-teman. Tapi gambarnya kurang jelas. Ini masih gambarnya agak kabur atau kurang fokus. Yang terpenting ini tegangannya sudah tidak bocor lagi ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Tegangannya sudah tidak bocor lagi. Untuk kerusakan gambarnya kurang fokus, kita akan melakukan pengecekan pada bagian soket CRT-nya. Nah, ini adalah soket CRT-nya ya teman-teman. Kita akan buka dulu soket CRT-nya. Oke, ini soket CRT-nya sudah terlepas pada PCB-nya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah, ini dia penyebab gambarnya kurang fokus ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah juga punya penggantinya. Tapi kalau model ini untuk pemasangan kabel fokusnya
kita tinggal mencolokkan saja ya teman-teman. Jadi tidak perlu disolder. Nah, ini saya maksud dengan kabel fokusnya. Kita tinggal mengupasnya, harus dikupas agak sedikit lebih panjang karena pada soket CRT-nya kabel fokusnya tinggal ditancapkan saja karena di dalam soket CRT sudah ada pengaitnya. Jadi tidak perlu disolder. Nah, ini dia, tinggal ditancapkan saja. Tidak perlu disolder. Tapi kalau untuk bagian ini harus disolder ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan solder satu persatu kakinya. Pastikan ini sudah pemasangannya sudah benar. Oke, ini semuanya sudah disolder dan sekarang kita bersihkan. Dan kita akan coba hidupkan. Apakah sudah ada perubahan? Nah, tuh teman-teman bisa lihat gambarnya sudah lebih mendingan ya teman-teman. Walaupun gambarnya cenderung merah ya teman-teman. Maklumlah ini TV-nya TV lawas, ini tabungnya juga sudah lemah. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah saya tutup, sudah saya rapikan. Dan ini adalah hasil akhirnya, cuma segini doang ya teman-teman. Maklum ini TV-nya sudah lawas, tabungnya juga sudah lemah. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.